Shalom adik-adik. Untuk sekarang, sebelum kita memulai dan mengikuti ibadah IHMPT, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran serta Alkitab untuk nanti bisa mengikuti ibadah dengan baik. Selamat mengikuti ibadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dimanapun kalian berada. Salam sehat dan semangat selalu. Kita bertemu kembali di ibadah PT GPIB Shalom Depok tanggal 1 November 2020. Kak Resen, tahu nggak sih ternyata yang ikut ibadah PT online ini nggak cuma adik-adik dari Shalom Depok aja loh Kak, tapi adik-adik di luar Shalom dan di luar GPIB. Oh iya Kak, wah keren dong. Ternyata ibadah online ini bisa jadi sarana ibadah untuk adik-adik dimanapun ya. Kalau tahu kayak gini, kakak-kakak jadi tambah semangat loh buat rekaman video online ibadah. Yes Kak, ternyata bener ya, jerih lelah kakak-kakak untuk rekaman video ibadah online ini nggak sia-sia. Apalagi kita tahu nih kalau adik-adik tetap semangat ibadahnya. Kak Diska, tahu nggak sih, hari ini kita merayakan hari sangat spesial loh Kak. Hari dimana kalau tanggal ini nggak ada, kayaknya kita nggak bisa ketemu satu sama lain deh. Tentu tahu dong, kita merayakan hari ulang tahun GPIB Kak Resen. Benar Kak Resen, kalau nggak ada GPIB, kita nggak akan kenal nih satu sama lain. Ulang tahunnya kapan dan yang keberapa sih Kak? Eits, untuk tanggal dan ulang tahun yang keberapa, nanti akan dijelaskan saat pelayanan firman Tuhan Kak. Tapi sebelumnya nggak afdol nih Kak, kalau kita nggak ucapin selamat ulang tahun. Yes, ucapannya, selamat ulang tahun GPIB, semangat terus melayani Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GPIB, semangat terus melayani Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi nggak sabar kan Kak sampai ke pelayanan firman Tuhan? Sebelum mulai ibadah, kenalan dulu dong Kak sama pelayan di ibadah ini. Kayaknya ada yang baru nih Kak pelayannya. Ya, benar banget Kak Resen. Hari ini yang baru ada Kak Handri sebagai gitaris, Kak Marcel sebagai kahonis, Kak Vika Ristasya sebagai pelayan firman, dan tentunya kami berdua, Kak Diska dan Kak Resen sebagai liturgos. Kita masuk dalam ibadah yuk adik-adik. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Muda-Mudi 142, bait 1 dan 3, Kidung yang merdu di hatiku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat Tuhan, untuk pagi hari yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami mau menyediakan waktu kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan juga. Berkati juga ya Tuhan untuk Vika Ristasya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menutup bungkus dia dengan curahan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik kepada kami.
Inilah kami ya Tuhan, tolong ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian bagi Allah menurut Mazmur 65 ayat 1-5 yang menyatakan, Mazmur 65 ayat 1-5 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. adik-adik silakan duduk kembali. Udah pada siap belum nih buat belajar bersama firman Tuhan? Yuk persiapkan Alkitab, hati dan pikirannya ya. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 115, bait 1 dan 2. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Aku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Shalom adik-adik teruna, apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sudah lama ya kita tidak beribadah secara bertatap muka. Namun adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dan memulihkan keadaan saat ini, dan kita akan kembali beribadah secara bertatap muka. Nah, adik-adik, saat ini Kakak Vikaris yang akan membawa firman bagi kita semua. Dan firman kita terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Di pagi hari ini Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Untuk adik-adik teruna yang boleh bangun di pagi hari dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun, mereka sudah mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada pada adik-adik teruna bekerja atas mereka, sehingga firman itu boleh mereka lakukan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Hagai 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai
kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, tema kita hari ini tentang membangun gereja Tuhan. Di usia adik-adik ini ada banyak pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan itu seringkali kita memilih untuk mementingkan diri sendiri. Contohnya, waktu bangun pagi, harusnya adik-adik saat teduh atau berdoa, malah buka Instagram, buka TikTok, dan yang lainnya. Lalu lupa dan tidak saat teduh atau berdoa. Hal lainnya juga yaitu harusnya adik-adik mengikuti Selamat Pagi Teruna di channel YouTube GPIB Shalom Depok, malah buka channel YouTube yang lainnya. Atau ada nih beberapa anak-anak atau adik-adik teruna yang berpikir yang penting buka Selamat Pagi Teruna, tapi tidak memaknai renungan tersebut. Lalu nanti ada kakak layan yang menanyakan, sudah ikut Selamat Pagi Teruna? Jawabnya sudah. Kemudian ditanyakan lagi, apa yang didapati dari renungan Selamat Pagi Teruna tersebut? Jawabannya nggak tahu. Kan yang penting buka kakak. Nah, inilah sikap dan tindakan yang tidak dibenarkan. Tindakan dan sikap inilah yang juga ada dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam bacaan kita saat ini, mengisahkan bangsa Israel yang baru saja pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Mereka berbondong-bondong kembali dari Babel ke tanah Israel untuk tinggal dan menetap di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel pun membangun rumah bagi tempat tinggal mereka. Mereka bercocok tanam dan menggembalakan ternak sebagai sumber makanan bagi mereka. Tidak ada yang salah dengan hal ini sih. Namun, bangsa Israel terlalu sibuk dengan kehidupan mereka secara pribadi, sehingga lupa untuk membangun bait Allah. Akibat mereka lupa, maka Nabi Hagai mengingatkan mereka untuk membangun kembali bait Allah atau rumah Tuhan. Kalau bangsa ini tidak membangun rumah Tuhan, maka yang akan terjadi adalah mereka tidak mengalami berkat Tuhan, di mana langit akan menahan embun, bumi akan menahan hasilnya, dan kekeringan akan datang ke atas bumi. Adik-adik boleh buka dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sebaliknya, jika mereka segera memulai pembangunan bait Allah, maka bangsa Israel akan merasakan berkat Tuhan, dan berkat itu akan nyata dalam sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Untuk adik-adik semua ketahui, pesan Nabi Hagai kepada bangsa Israel pada zaman Raja Darius. Saat itu Raja Darius memerintah atas Persia sekitar tahun 522 sebelum Masehi.
Dalam kesempatan itulah Nabi Hagai menyampaikan pesan Tuhan kepada Zerubabel bin Shealtiel, yaitu cucu dari Yoyakin yang merupakan Raja Yehuda pada saat itu. Pesan ini juga ditujukan kepada Bupati Yehuda dan Yosua bin Yosadak untuk segera membangun Bait Allah yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Namun, ketika Nabi Hagai menyerukan pembangunan Bait Allah, respon dari bangsa Israel tidaklah mendukung. Karena bangsa ini merasa bahwa mereka belum siap dan mereka mengatakan belum saatnya membangun Bait Allah karena kondisi ekonomi yang sulit dan masih pas-pasan. Mereka berpikir bagaimana membangun Bait Allah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit. Atas pemikiran bangsa Israel yang demikian, maka secara tegas dan keras Nabi Hagai mengatakan, bangun rumah sendiri saja bisa. Bangun rumah Tuhan untuk beribadah banyak pertimbangan dan banyak alasannya. Nabi Hagai juga memperingati bangsa Israel bahwa sekalipun kalian bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalian akan selalu merasa kurang. Karena apa? Karena bangsa ini hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan mereka. Ketidakpedulian membangun Bait Allah menyiratkan bahwa bangsa Israel tidak peduli dengan hadirnya Allah dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, Nabi Hagai mau menegaskan bahwa membangun Bait Allah dalam bentuk bangunan sama seperti membangun diri sendiri. Kalau dalam kalimat yang sering kali kita dengarkan, yaitu gereja adalah orangnya. Oke adik-adik, dari penjelasan firman ini, apa yang adik-adik dapat pelajari? Pertama, Bait Tuhan atau gereja bukan hanya tempat beribadah, melainkan menjadi lambang kehadiran Tuhan. Oleh itu, pada tanggal 31 Oktober nanti, kita akan merayakan hari ulang tahun GPIB yang ke-72. 72 tahun adik-adik, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1948, Tuhan Yesus menghadirkan GPIB untuk melaksanakan tugas dan panggilan pengutusan di Indonesia. Dalam pemaknaan perayaan itu, apa yang adik-adik harus lakukan? Yang harus adik-adik lakukan adalah mari libatkan Tuhan dalam membangun gereja dengan cara jangan malas mengikuti persekutuan atau ibadah. Sekalipun saat ini kita tidak dapat melakukan persekutuan di gedung gereja, tapi kita dapat melakukan persekutuan di rumah masing-masing bersama keluarga melalui media digital atau YouTube channel GPIB Shalom Depok. Dengan cara yang demikian, maka kita menghadirkan Tuhan dalam diri kita masing-masing dan menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita semua. Yang kedua, gereja bukan hanya gedungnya dan bukan menaranya. Gereja adalah persekutuan orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan telah mengalami anugerah keselamatan. Oleh itu, selain pembangunan fisik gedung gereja, yang harus diutamakan adalah membangun kehidupan yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Bangun pagi, mari kita saat teduh. Mari kita doa pagi dulu. Jangan langsung buka media sosial. Ingat, Tuhan Allah hadir
bila kita menjadi anak-anak yang menghidupi firman-Nya. Poin yang ketiga, untuk membangun gereja GPIB Shalom Depok dan membangun diri kita masing-masing pribadi adalah mari gunakanlah potensi, talenta, dan karunia rohani yang adik-adik miliki. Misalnya, bisa bernyanyi, menari, bermain drama, dan yang lain-lain. Gunakanlah itu untuk membangun kehidupan kita dan membangun kehidupan dalam persekutuan kita masing-masing. Kemudian, jangan lupa juga bahwa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh sombong iman. Contohnya, jangan menjelek-jelekan agama lain di media sosial dan merasa agama kita yang paling benar. Tindakan yang demikian bukanlah tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh itu, marilah kita semua menjadi anak-anak yang membawa kebaikan bagi semua orang. Dengan demikian, berakhirlah renungan kita hari ini adik-adik. Kiranya firman ini dapat kita maknai dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau baik Bapa, dalam kehidupan kami adik-adik, kami boleh ada dan mengikuti ibadah Pelkat Teruna di saat ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan menjadi penuntun dalam setiap kehidupan yang kami lalui. Tuhan, di saat ini kami serahkan seluruh kehidupan adik-adik Teruna ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Adik-adik, walaupun adik-adik masih muda, namun adik-adik tetap bisa loh turut serta dalam pembangunan gereja untuk melayani Tuhan. Iya Kak Resen, adik-adik bisa mulai nih dari setia mengikuti ibadah PT seperti ini. Dan jangan lupa adik-adik juga bisa loh jadi pembaca Mazmur Pujian di tiap minggunya. Tetap semangat melayani Tuhan dengan tetap bersatu dan bergandengan erat ya. Mari bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 84, bait 1 dan 3, dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Ada informasi apa ya untuk minggu ini? Yuk didengar dan disimak ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta PT. Warta PT yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang bertugas. Untuk PF-nya, ada Kak Vika Aristasya, lalu untuk liturgosnya, ada kakak-kakak yang cantik, ada Kak Diska dan Kak Resen. Untuk pemusiknya, ada yang ganteng-ganteng nih, ada Kak Handri dan Kak Marcel. Yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat berulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Lalu untuk yang ketiga, kakak mau mengajak dan mengundang adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui ini. Lalu untuk yang keempat, kakak mau mengundang adik-adik dan mengingatkan adik-adik untuk mengikuti SPT, Selamat Pagi Teruna, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Selamat melanjutkan ibadah. Ya, udah sampai di penghujung ibadah nih Kak. Sekarang adik-adik udah tambah semangat dong buat menjalani aktivitasnya.
Pastinya udah semangat dong Kak, karena sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan oleh Kak Vikaris Tasya tadi. Ingat ya, adik-adik harus tetap melayani Tuhan dimanapun adik-adik berada. Pelita kita harus terus bernyala agar semakin banyak orang yang mengenal dan takut akan Tuhan. Mari bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 109, bait 1 dan 4, buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Buatlah ku tetap mengasihi, melayani di dunia. Buatlah ku tetap mengasihi, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala yang Kau nyatakan dalam kehidupan adik-adik teruna, kakak layan dan kita semua. Terima kasih banyak. Bapa, di saat ini kami berdoa bagi persekutuan teruna, Tuhan berkati tugas tanggung jawab kakak layan untuk selalu melayani. Biarlah dalam kerendahan hati, dalam kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka juga hidup dan mau menyediakan diri mereka melayani Tuhan. Begitupun juga dengan adik-adik teruna, Tuhan sertai mereka dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk situasi COVID-19 saat ini. Kalaupun keadaan ini belum kembali pulih, kami tetap berpengharapan dan kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan ini. Berkati orang tua kami, sanak saudara kami, saudara-saudara kami. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh hidup dengan berkenan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ibadah teruna boleh kami ikuti di pagi hari ini. Dan biarlah ibadah yang kami ikuti ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal dan menyertai seluruh kehidupan adik-adik teruna, kakak layan dari hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik disilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oh iya, adik-adik silakan mengumpulkan persembahan. Setelah itu, persembahannya bisa dititipkan ke mama papa untuk diserahkan ke gereja. Ibadah kita sudah selesai. Mari tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan lingkungan adik-adik ya. Ingat, melayani Tuhan dimanapun adik-adik berada. Jangan lupa saat teduhnya. Di Selamat Pagi Teruna tetap diikuti adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.